Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung 346. Kali ini kita akan kembali membahas prediksi soal seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 untuk kompetensi sosiokultural. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe dulu dengan klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih. Kita ingat kembali terkait materi sosiokultural. Berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021, yang pertama adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya, yang kedua kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga kepekaan terhadap konflik, dan yang terakhir adalah empati. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Jika suatu hari Anda dipindah tugaskan ke suatu tempat terpencil yang berkomunikasi menggunakan bahasa daerah yang Anda tidak pahami, maka Anda akan tetap menyapa warga sekitar dengan ramah. A. Sangat setuju. B. Kurang setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. Atau E. Sangat tidak setuju. Nah, teman-teman, jika kalian menemukan soal yang ada pilihannya seperti ini, sangat setuju dan selanjutnya, maka yang memiliki poin paling tinggi adalah yang ada sangat setujunya atau sangat tidak setujunya, teman-teman. Kalian pasti ingat di survei-survei biasanya atau di wawancara, yang memiliki poin yang sangat tinggi itu adalah yang ini, yang sangat-sangat ini. Nah, kemudian yang kurang setuju, ragu-ragu, tidak setuju, ini berkisar nilainya 2, 3, dan 4. 2, 3, 4. Sedangkan yang A dan yang E antara 1 dan 5. Kita belum tahu yang mana. Sekarang teman-teman lihat konteks soalnya apakah positif atau negatif. Nah, jika konteksnya positif, nah seperti ini. Menggunakan bahasa daerah warga sekitar, apakah teman-teman tetap menyapa warga tersebut atau diam saja tanpa berkomunikasi? Tentunya hal ini positif, yaitu tetap menyapa warga. Di sini tidak dijelaskan apakah kalian harus memakai bahasa Indonesia atau belajar bahasa daerah atau menggunakan bahasa isyarat ya. Tapi yang jelas ini adalah tetap menyapa warga ini adalah suatu yang positif, sehingga pilihannya otomatis adalah sangat setuju, teman-teman. Sangat setuju ya. Berarti ini memiliki poin yang paling tinggi, sedangkan yang E sangat tidak setuju memiliki poin yang paling rendah, teman-teman. Jadi untuk jawaban nomor 1 adalah yang A, gitu teman-teman ya. Ini termasuk materi kemampuan berhubungan sosial, begitu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Anda sedang berbelanja di sebuah warung. Setelah selesai dan akan membayar belanjaan Anda, orang di samping Anda kebingungan karena kehilangan uangnya. Sementara ia sudah minum air yang baru saja ia ambil di warung. Sikap Anda adalah A. Menawarkan diri untuk membayar airnya. B. Menawarkan diri untuk meminjamkan ia uang. C. Menawarkan untuk meminjamkan handphone. D. Bertanya basa-basi tentang kebingungannya. Atau E. Tidak peduli dan langsung membayar belanjaan Anda. Nah, di sini kita lihat choice yang paling negatif adalah yang E, teman-teman ya. Jadi ini langsung saja kita eliminasi karena kandungannya tidak peduli di sini. Kemudian kita lihat yang D, bertanya basa-basi tentang kebingungannya. Tentunya ini kita bisa keep, tapi kita lihat di choice yang lain ini memiliki poin yang lebih tinggi, teman-teman ya. Apakah kita mau menolong dia atau tidak gitu. Kalau yang D ini hanya bertanya, jadi kita bisa eliminasi. Jawabannya antara A, B, dan C. Menawarkan diri, apakah membayarkan airnya, meminjamkan ia uang, atau meminjamkan dia handphone. Nah, kalau menurut saya teman-teman, di sini karena hanya minum air, teman-teman ya, minum air. Jadi teman-teman mungkin bisa untuk ikut membayarkan ia airnya, teman-teman ya, ikut membayarkan ia airnya. Jadi poin yang paling tinggi menurut saya adalah di sini adalah yang A, teman-teman. Oke, kalau meminjamkan ia uang, kemungkinan kalau jumlahnya banyak bisa kita pinjamkan uang, tapi kalau hanya sekedar air bisa kita ikut membayar airnya, teman-teman ya. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini termasuk kepekaan terhadap konflik ya, teman-teman ya. Kita langsung ke soal nomor 3. Anda ditugaskan melakukan kunjungan ke sebuah desa terpencil yang mayoritasnya berbeda agama dengan Anda.
Mereka biasa menggunakan sesajen untuk berdoa di tengah jalan. Hal tersebut merupakan kepercayaan mereka. Sedangkan Anda tidak menggunakan hal tersebut. Sikap Anda adalah A. Melaporkan mereka ke pihak berwajib, B. Mendakwahi mereka bahwa itu tidak benar, C. Membiarkan mereka dengan kepercayaannya, D. Menyuruh mereka membersihkan jalan segera, atau E. Meminta ketua RT untuk mengusir penduduk yang berbeda keyakinan. Di sini kita lihat yang negatif itu adalah ini ya, mengusir penduduk. Ini bukan solusi. Jadi ini kita eliminasi. Kemudian melaporkan mereka ke pihak berwajib. Ini adalah kepercayaan agama mereka, teman-teman. Kepercayaan mereka. Ya, agama mereka. Jadi ini kita tidak bisa lakukan. Ini biarkan mereka dengan kepercayaan mereka. Jadi ini dieliminasi. Karena mereka tidak melakukan kriminal ya, ini kepercayaan mereka. Jadi kita tidak bisa melaporkan mereka ke pihak berwajib. Kemudian yang B, mendakwahi mereka bahwa itu tidak benar, karena di sini kita lihat kita hanya melakukan kunjungan, teman-teman ya. Kunjungan ke sebuah desa terpencil yang mayoritas agamanya berbeda. Kita tidak mungkin ke sana untuk mendakwahi mereka ya. Karena itu bukan tujuannya ke sana. Ini ditugaskan terkait dengan tugas dari atasan, misalnya perusahaan atau mungkin pimpinan gitu ya, tapi kita tidak ke sana untuk berdakwah, teman-teman. Jadi ini juga bisa kita eliminasi, teman-teman ya. Kemudian yang C, membiarkan mereka dengan kepercayaan mereka, kita keep dulu. Kemudian yang D, menyuruh mereka membersihkan jalan segera. Ini juga tidak baik, teman-teman ya, karena kita sebagai pendatang nggak mungkin langsung nyuruh mereka. Menyuruh ini sudah kalimatnya negatif, teman-teman, jadi kita eliminasi. Jadi jawaban yang benar adalah membiarkan mereka dengan kepercayaannya, karena kita di Indonesia ini ada berbagai agama dan kepercayaan masing-masing, jadi kita tidak bisa mencampuri kepercayaan orang lain, teman-teman. Biarkan mereka dengan kepercayaan mereka dan kita dengan kepercayaan kita sendiri gitu, teman-teman. Jadi yang jawaban nomor 3 ini adalah yang C, membiarkan mereka dengan kepercayaan mereka ya, teman-teman ya. Ini termasuk materi dari kepekaan terhadap perbedaan budaya, teman-teman. Jika kalian punya pendapat lain silahkan komen di kolom komentar, oke? Dan jangan lupa subscribe juga ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Anda sangat suka menonton film horor. Anda sangat senang mengajak teman-teman Anda untuk ikut menonton meskipun mereka tidak suka menonton film horor. Anda senang melihat mereka ketakutan hingga terbawa ke mimpi mereka. A. Sangat setuju, B. Kurang setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Seperti yang nomor 1, teman-teman ya. Jadi B, C, dan D kita langsung eliminasi, teman-teman, karena ini bukan poin yang tertinggi ya menurut Mimin, teman-teman. Sekarang kita lihat konteksnya apakah negatif atau positif. Kita lihat di sini Anda menyukai film horor. Anda suka film horor, Anda mengajak teman-teman Anda yang tidak suka ikut menonton film horor karena Anda suka atau senang melihat mereka ketakutan. Tentu ini hal yang negatif, teman-teman. Jadi jawabannya harusnya yang E, sangat tidak setuju. Berarti itu bukan sifat Anda ya. Berarti sifat Anda adalah Anda tidak suka melihat orang lain ketakutan ya. Jadi jawabannya yang E, teman-teman, bukan yang A ya. Oke, kalau kalian punya pendapat yang lain silahkan komen di kolom komentar, oke? Ini termasuk dari materi empati, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5. Suatu hari Anda dan adik Anda pergi ke toko barang-barang antik. Tanpa sengaja, adik Anda menjatuhkan salah satu guci antik. Tapi karena ketakutan, adik Anda menjauh dari pecahan tersebut dan tidak mengakui perbuatannya pada pemilik toko. Sikap Anda adalah A, mengatakan bahwa ada kucing yang menjatuhkan guci, B, memukul adik Anda sebagai hukuman, C, langsung membawa adik Anda lari dari pertokoan tersebut, D, mengakui kesalahan adik Anda dan memberikan ganti rugi, E, meminta maaf dan mengharapkan pemilik toko tidak meminta ganti rugi. Kita lihat di sini, teman-teman, adik Anda menjatuhkan salah satu guci antik. Ini masalahnya, teman-teman. Ditambah lagi dengan dia tidak mengakui perbuatannya. Solusinya apa? Kita lihat di sini. A, mengatakan bahwa ada kucing yang menjatuhkannya. Ini adalah suatu kebohongan, jadi kita eliminasi. Kemudian yang B, memukul adik Anda sebagai hukuman. Ini tidak menyelesaikan masalah ya kalau hanya memukul adik Anda.
ini tidak menyelesaikan masalah untuk pemilik toko, jadi ini kita eliminasi. Kemudian C, langsung membawa adik Anda lari dari pertokoan tersebut. Ini juga tidak pemberani teman-teman, jadi kita harus eliminasi. Nggak mungkin kita lari dari masalah ya, jadi masalah itu harus diselesaikan. Kemudian yang D, mengakui kesalahan adik Anda dan memberikan ganti rugi. Kita keep dulu. Kemudian yang E, meminta maaf dan mengharapkan pemilik toko tidak meminta ganti rugi. Kita lihat di sini meminta maaf positif, yang D juga mengakui kesalahan positif. Tapi di sini ada poin pentingnya teman-teman. Kalau yang D kita mau memberikan ganti rugi, kalau yang E kita mengharapkan pemilik toko tidak meminta ganti rugi. Jadi yang lebih banyak poinnya menurut saya adalah yang D teman-teman ya. Kita harus bisa mengakui kesalahan dan juga mau bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan memberikan ganti rugi. Jadi jawaban untuk nomor 5 ini yang D teman-teman. Ini termasuk materi dari kepekaan terhadap konflik. Kita lanjut ke soal nomor 6. Anda tidak senang jika kelas tempat Anda mengajar tampak kotor karena sampah berserakan di mana-mana. Anda akan meminta para siswa untuk memungut sampah terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. A, sangat setuju, B, kurang setuju, C, ragu-ragu, D, tidak setuju, atau E, sangat tidak setuju. Oke, seperti biasa untuk yang nomor 6 ini, teman-teman silahkan jawab di kolom komentar jawabannya apa, A, B, C, D, atau E. Kemudian beritahukan alasan kalian kenapa kalian memilih choice tersebut. Sertakan ini termasuk dari materi poin apa untuk sosiokultural teman-teman. Oke, terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa share seluas-luasnya ke teman-teman kalian biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.